Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, kembali lagi bersama saya Fauzi Albar di siaran berita BCO Media. Kembali lagi kami akan menginformasikan tentang hal-hal terbaru baik berkaitan dengan coronavirus. Banyak pertanyaan yang masuk ke BCO tentang informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak bisa ditelusuri dari mana sumber pertanyaan tersebut. Kami simpulkan bahwa informasi tersebut itu adalah informasi hoax. Namun sebelum itu, kami coba akan menyampaikan lagi informasi terbaru ini bahwa pemerintah sudah melakukan update informasi pada tanggal 23 Maret 2020, tepatnya jam 12 tadi. Ini ternyata naik lagi secara signifikan. Kalau kemarin itu ada 514 kasus positif dan saat ini sudah sampai dengan 579 jiwa positif coronavirus di 22 provinsi. Nah, kemudian yang sembuh kemarin itu ada 29, saat ini naik satu orang yang sembuh menjadi 30. Dan yang meninggal juga sama. Kemarin itu ada 48 orang yang meninggal, saat ini sudah ada 49 yang meninggal dunia. Oleh karena itu, menekankan kepada sahabat semua untuk tetap di rumah saja bagi yang tidak melakukan aktivitas kesibukan apapun gitu. Sedikitkan volume berkumpul, atau bila perlu untuk kumpul-kumpul yang tidak perlu itu hindari. Karena apa? Karena mungkin saja Anda berkumpul dengan orang yang terpapar virus corona. Oke, kita kembali lagi ke informasi yang saya sampaikan bahwa banyak pertanyaan masuk ke BCO tentang kabar hoax. Dan ini ini luar biasa ini yang menyebarkan hoax di tengah kondisi seperti ini. Dan tolong kepada sahabat BCO semuanya, jika Anda mendapatkan informasi apapun bentuknya, yang ketika Anda tanya kepada yang menyebar dan dia mengatakan dari si A, kemudian si A ketika ditanya lagi mengatakan dari si B, maka itu jangan dulu diyakini. Kami akan menginformasikan informasi hoax itu contohnya seperti apa, dan informasi benar itu contohnya seperti apa. Anda bisa mengakses informasi yang benar, nanti kami akan tunjukkan nih informasi yang benar itu jika keluarnya dari sini. Tapi jika keluarnya dari sini, maka itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan hoax. Dan hati-hati bagi Anda yang menyebarkan informasi hoax, karena Polri saat ini menegaskan tidak memberikan toleransi kepada Anda yang memberikan informasi hoax, informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena apalagi untuk kepentingan membuat kepanikan di tengah-tengah publik. Kita contohkan informasi hoax yang beredar. Baru-baru ini ada informasi bahwa yang pertama akan ada racun yang disemprotkan dari Singapura dan Malaysia, racun corona. Dan kepada masyarakat, ketika ada hujan jangan keluar rumah. Kemudian itu jam 23.30. Wow. Dan entah mengapa gitu, kalau informasi-informasi hoax seperti itu gampang menyebarnya. Yang satu misalkan memasang di story WA, kemudian diambil, dipasang lagi di story WA, apalagi juga di story IG dengan kata-kata misalkan berupa pertanyaan, apakah ini benar? Nah, ketika Anda memasang itu di WA Anda gitu ya, itu sama dengan Anda menyebarkan hoax itu gitu tuh. Lebih baik ketika Anda meyakini, ketika Anda menganalisa gitu ya, bahwa ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak perlu disebar, nggak perlu dipasang di story WA Anda. Karena ketika dipasang di story WA Anda, maka orang lain akan men-capture, akan mengcopy dan pasang lagi di story WA mereka, pasang lagi di story Instagram mereka. Kemudian mereka mungkin menyebarkannya di Facebook gitu. Dan ini akan menjadi viral. Seharusnya yang diviralkan itu adalah informasi-informasi yang disampaikan secara langsung dari pemerintah resmi. Dan itu nanti akan kita sampaikan nih dari sini. Atau misalkan hal-hal yang positif kaitan dengan bagaimana penanganan coronavirus untuk kita pribadi misalkan. Kita itu harus ngapain gitu. Apa yang perlu kita persiapkan. Misalnya apa? Kita misalkan ada selebaran di rumah saja. Nah itu sebarkan. Alasan di rumah sajanya apa misalkan. Harus berapa hari. Nah itu disebarkan. Misalkan informasi tentang gejala-gejala yang timbul akibat coronavirus. Nah itu boleh disebarkan itu. Itu boleh disebarkan
Dan tentu saja harus dilihat itu sumbernya dari mana. Bahkan ada ekstrim lagi kalau Anda nongkrong-nongkrong itu kemudian nanti Anda akan kena pidana gitu. Itu hal penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk apa? Untuk memutus mata rantai virus corona. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda tetap berkumpul dan Anda kena terus gitu. Kita perlu tahu bahwa menurut riset, contoh dari Cina, dari 1 orang positif corona itu bisa menyebar selama kurun waktu beberapa hari ke 2.500 orang. Bisa dibayangkan. Ke ribuan orang. Dari apa? Yang pertama misalkan dia kumpul bersama 3 orang, dia bersin, 3 orang menyebar. 3 orang kena misalkan. Nah, dari 3 orang itu kemudian kontak dengan orang siapa lagi. Kemudian begitu seterusnya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah agar kita melakukan social distancing. Biarkan pemerintah melakukan upaya-upaya penanganan, kemudian tim medis jangan sampai diberikan lagi beban berat tim medis saat ini. Saat ini masih bisa melakukan penanganan dengan jumlah kasus misalkan 579 kasus. Tapi kalau kita masih tidak melakukan yang disebut dengan social distancing, maka jumlahnya akan membludak lagi-lagi seperti Italia, lagi-lagi seperti Cina gitu. Akan membludak. Kalau sudah membludak, siapa yang bisa menangani itu? Tim medis bisa nggak kuat. Kalau tim medis nggak kuat, penyebarannya akan meluas. 270 juta masyarakat Indonesia itu bisa terancam. Untuk memutus mata rantainya, ayolah ikhlaskan diri untuk kita hanya yang penting-pentingnya saja gitu. Hanya hal-hal penting saja. Dan itu pun tidak bergerombol. Dan ketika bertemu dengan orang pun kasih jarak sekitar 1,5 cm sampai dengan 2 meter. Tidak jalan bergerombol, tidak berbarengan. Itu. Nah, oke. Ini kami akan informasikan kaitan dengan informasi-informasi yang layak untuk Anda akses. Ya. Informasi-informasi yang layak Anda akses. Saya kira ini juga sudah menyebar di media sosial bahwa Anda bisa mengakses misalkan di WA Booth gitu ya, WhatsApp Booth yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Silahkan dicatat nomornya atau nanti akan ditayangkan di sini ya. Itu di 0811 kemudian 339 9000. Nah, di covid19go.id ini yang dikeluarkan Menkominfo atau WA Booth ini, Anda nanti ketika menuliskan halo, Anda nanti akan secara otomatis akan ada jawaban ya. Akan ada jawaban dari WA tersebut. Ya, misalkan ketika nulis halo, maka akan menjawab seperti ini. Halo, selamat datang di Pusat Informasi COVID-19 powered by Kominfo Republik Indonesia. Semoga kamu sehat-sehat selalu gitu. Nah, setelah itu biasanya kita diminta lagi untuk bertanya gitu. Kan ada pertanyaan di situ. A, kabar COVID-19 terkini di Indonesia. B, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Kemudian B, apa saja gejala COVID-19? Kemudian D, bagaimana cara melindungi diri? Kemudian E, bagaimana cara melindungi orang lain? Kemudian F, masker perlu nggak sih? Kemudian G, rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, kalian hanya nulis misalkan A, nanti keluar jawabannya. Kemudian butuh misalkan informasi apa saja gejala COVID-19, B, misalkan kita tinggal ngeklik C misalnya. Nah, itu akan keluar sendiri. Ini cukup dengan kita mengakses WA Booth ini, itu sudah memberikan informasi banyak kepada kita, memberikan edukasi kepada kita. Gitu ya. Jangan sampai kita termakan oleh hoak, seperti misalkan apakah benar Pelabuhan Merak ditutup gitu, melayani publik. Ya itu nggak benar juga gitu. Selama belum ada selebaran resmi yang ditandatangan langsung gitu, dan BCO tentu saja akan terus berupaya memberikan informasi-informasi yang sumbernya dari yang dapat dipercaya. Kayak misalkan Car Free Day ditutup, pemerintah mengeluarkan, BCO menayangkan. Jadi setiap apapun yang resmi informasinya dari pemerintah, BCO siap menayangkan. Tapi kalau hal-hal yang bersifat sumir, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak tahu ini sumbernya dari mana, maka BCO tidak mungkin menanyakan itu. Dan ketika Anda bertanya ke BCO, kami tidak bisa menjawab benar atau tidak. Yang kami bisa jawab adalah cari informasi yang benar. Yakini jika informasi itu benar, lakukan. Jika tidak, abaikan. Oke, itu tadi adalah WA Booth. Ada lagi nih informasi yang bisa Anda yakini kebenarannya untuk Anda bisa update kaitan dengan COVID-19 ini. Ini Anda ya sekarang itu website
bisa Anda akses di mana-mana, atau internet bisa Anda akses di mana-mana nih. Menggunakan handphone di mana saja Anda bisa mengakses ini. Kalau misalkan Anda ingin mengetahui kondisi informasi COVID-19 di tingkat nasional, Anda cukup akses di www.covid19.go.id. Kalau misalkan Anda orang Jawa Barat, Anda cukup mengakses www.picobar.jabarprof.go.id. Kalau misalkan Anda orang DKI Jakarta dan ingin mengetahui perkembangan virus corona di kota Jakarta, Anda cukup mengakses www.corona.jakarta.go.id. Nah, kalau misalkan Anda ingin tahu perkembangan di daerah istimewa Yogyakarta gitu, Anda cukup mengakses www.corona.jogjaprof.go.id. Begitupun di Jawa Tengah, corona.jatengprof.go.id. Kemudian di Bogor juga sama, COVID-19 atau covid19.kotabogor.go.id. Di Provinsi Banten juga sama gitu. Jadi Anda tidak perlu mendapatkan informasi yang sumir, cukup mendapatkan informasi yang pasti dari info.corona.bantenprof.go.id. Nah, itu adalah yang bisa Anda akses. Jadi kalau misalkan Anda menemukan yang tim kesehatan misalkan menggunakan APD, alat pelindung diri gitu ya, menggunakan kayak astronot begitu, kemudian mendorong pasien, ya itu nggak bisa ditafsirkan langsung bahwa dia kena virus corona. Itu bagian dari kehati-hatian tim medis, karena kan untuk menyebutkan orang ini positif corona atau pasien ini positif corona atau tidak positif corona itu harus melalui uji laboratorium. Nah, sebelum uji laboratorium dilakukan, kehati-hatian itu perlu gitu. Tidak kemudian ditafsirkan, tidak kemudian disimpulkan ketika menggunakan Google, ketika menggunakan alat pelengkap diri seperti astronot itu kemudian dianggap bahwa sedang melayani coronavirus. Kita percayakan kepada pemerintah untuk mendapatkan informasi yang benar. Stop hoax. Kasihan untuk masyarakat yang lain yang nggak mengerti kondisi yang sebenarnya seperti apa. Informasi yang sumir cukup di diri Anda sendiri. Kami dari BCO siap untuk memberikan informasi apapun yang kaitan dengan COVID-19. Dan bantu masyarakat Indonesia, bantu negara kita dengan Anda tetap di rumah. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di siaran berita BCO Media yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.